لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Thumma amma ba'du. Bapak-bapak haji sekalian, jamaah Masjid At-Taubah Villa Pamulang. Nah, ini biar jelas nih, yang dimuliakan Allah. Mari kita awali dulu dengan tentunya niat di hati kita, sama-sama dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantara ibadah itu ya di sini iktikaf, thalabul ilmi, tafaqquh fid din, ya, mendengarkan nanti apa yang disampaikan baik dari Al-Quran, Al-Hadis, dan aqwal ulama. Kita awali juga dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, atas nikmat dari Allah ini. Khususnya saya ini masih kekejar, ya, syukurnya rupanya Villa Dago dengan Villa Pamulang ini alhamdulillah lah nggak jauh. Mari kita syukur dengan kalimah hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam yang kita hadiahkan ini juga Allah limpahkan kembali kepada kita umatnya di akhir zaman ini. Allahumma amin. Bapak-bapak haji, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini saran saja ya. Saya dengan Fadilatul Ustadz Doktor, dia baru dapat doktornya itu ya, Hartono Raimi. Kalau saya misalnya merekomendasikan beliau, itu saya minta izin sama beliau, Ustadz, saya manggilnya Buya sih. Buya, itu kan dia kakak kelasnya Ar-Razi itu. Dulu di Sumatera Barat sana, di aliyahnya. Jadi Ar-Razi aja dipanggil Buya, dia lebih berhak lagi nih kakak kelas ini. Bahkan dasar-dasar bahasa Arabnya Ar-Razi itu belajar sama Buya Hartono ini ceritanya. Saya minta izin, nomor beliau saya berikan ke pengurus DKM, dan saya bilang sama pengurus DKM, minta izin nomor pengurus DKM berikan sama Buya Hartono. Kemudian saya pesan pengurus DKM tolong hubungin Ustadz ini segera, gitu, biar tidak misgini gitu. Biasanya saya begitu, badal Jumat begitu. Karena kalau ustadz-ustadz baru, masalah tempatnya, ya, masjidnya dan seterusnya lah. Pengurus juga kan perlu konfirmasi. Ini kan saya satu arah aja ini dengan Buya Hartono nih. Jadi beliau, saya gagal fokus membaca Villa Pamulang, saya anggap itu Villa Dago karena dia rumahnya Villa Dago, masjidnya sama. Gitu, At-Taubah juga gitu kan. Nah itulah, jadi mudah-mudahan kalau ada badal-badal begini atau ustadz baru yang direkomendasikan oleh siapa saja, tolong minta nomornya, tolong dihubungi oleh pihak DKM insyaallah. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini namanya barokah dari Allah. Baik bapak-bapak haji yang dimuliakan Allah, kita ini kan udah tua-tua ya. Istilah Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, mutiara hikmahnya itu, kalau masa-masa bekerja, produktif bekerja, masa aktif ya atau berdagang, namanya asbaban gitu ya. Kalau sudah pensiun gini, tajridan, nah, gitulah ya. Jadi kalau
Pak Haji yang udah pensiun ini, kecuali mungkin yang dagang ya, dagang itu kayaknya nggak ada pensiunnya, atau bisa juga ya diteruskan nanti sama anak atau siapalah. Baiknya itu BBM kan, bolak-balik masjid gitu. Ada yang bilang ternak teri, nganter anak, nganter istri gitu. Istilah aja itu ya. Maksudnya kita dulu pengen beramal gini gitu gini kaza wa kaza, tapi ya alasannya syuhul, sibuk gitu ya. Itu masa asbaban produktif bekerja ceritanya. Wah, lebih lagi itu masa muda itu ya. Di dalam al-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan ya, asyubatu asyababu syu'batun minal jununi gitu. Masa-masa remaja itu cabang kegilaan gitu. Istilahnya cabang kegilaan itu nggak tentu arah, sedang nyari jati diri, jadi nggak sholat ya, rono rene kesana kesini, ngalor ngidul, nongkrong gitulah ya. Kecuali yang mungkin mondok. Nah, mondok itu istilahnya kami dulu penjara suci, terkekang gitu ya. Tapi kalau tidak mondok ya begitulah kondisinya lingkungan itu. Maka saya akan berbagi, ini bukan menggurui ya, berbagi apa yang sedikit Allah ya amanahkan ini. Maksudnya kalau Allah mengkaruniakan sebenarnya melimpah, tapi yang saya ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan masih sedikit ini ya, ulumus syar'iyah ini yang didapat ini ya. Jadi kita berbagi lah ini, ngobrol santai ini, berbagi amalan untuk mengejar ketertinggalan, menambal ini ceritanya. Yang masih kerja sekarang ya bisa lah insya Allah. Yang udah pensiun lebih harus bisa lagi gitu ya. Yang mau disampaikan di jihad ini, kajian Islam Ahad ini udah awal bulan Rabiul Akhir kayaknya, atau akhir Rabiul Awal, Allah alam ya. Ini tentang salat sunnah awabin. Pernah dengar Pak Haji? Salat sunnah awabin namanya. Pernah ya? Nah, yang pernah disegarkan kembali, dan kaifiah-kaifiahnya nanti di sini, mekanisme tata cara amalannya. Itu kalau yang udah pernah dengar istilah itu. Kalau yang belum pernah, inilah kesempatannya. Ya, kita perhatikan benar-benar nih, karena ini menjadi konsentrasi besar khususnya ulama-ulama bermadhab Syafi'i dalam kitab-kitab mereka kayak Fathul Mu'in ini ya, Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari ini dia singgung juga ini bab salat sunnah ini ya. Dia bilang wa minhu salatul awabin. Nah, begitu ya. Udah gitu ini ada ini ulama pakar Quran sebenarnya dari Turki. Kemudian dia mendalami tasawuf ya, Al-Ustadz Sayyid Muhammad Haqqi Afandi An-Nazili, kitabnya Khazinatul Asrar wa Jalilatul Azkar. Ini kumpulan amalia-amalia ini, dari mulai amalia surat tertentu, ayat tertentu Al-Quran, zikir, wirid, selawat, hizib, solat-solat gitulah ya. Begitu juga nanti yang populer juga Al-Ihya ya, Ihya'u Ulumiddin. Nah, ya ini Al-Imam Muhammad bin Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, dia nyinggung juga itu. Pokoknya semua ulama bermadzhab Syafi'i, khususnya ini ya, bukan berarti yang lain kita nafikan, itu menyinggung ini tentang sholat sunnah awabin. Ya, padahal sholat sunnah loh. Tapi termasuk yang jadi perhatian besar ini. Nanti kita dapatin itu ya, banyak kumpulan sahabat itu yang mengamalkan ini. Ini di dalam kitab Nailul Autor ya, Nailul Autornya Al-Imam Asy-Syaukani itu disebutkan itu yang mengamalkan sahabat-sahabat itu ya. Ya Abdullah bin Mas'ud ya, kemudian Abdullah bin Umar
Abu Bakar, Salman Al-Farisi, wah banyak lah. Ya, Ibnu Malik Al-Ansari. Kemudian tabi'in juga ada Abul Aswad bin Yazid, Uthman An-Nahdi, Ibnu Abi Mulaika, Sa'id bin Zubair, Ibnul Munkadir, Abu Hatim, Abdullah bin Sikhir, Ali bin Husain, Abu Abdurrahman Al-Uhaili, Qadi Syuraih, Abdullah bin Muwaffal. Kemudian ada gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris. Wafatnya ini, Imam Syafi'i ini kan wafatnya tahun 204 Hijriah ini. Guru dia Sufyan Ats-Tsauri ini juga merutinkan ini. Jadi banyak ini. Ya. Perawi-perawi hadis juga banyak meriwayatkan amalan ini. Mudah-mudahan nanti Allah karuniakan kita hidayah taufik untuk istiqomah mengamalkannya. Ya. Kalau di Indonesia yang paling mempromosikan ini termasuk ulama dari Betawi. Ini insya Allah Pak Haji ini yang udah sepuh ini, syuyuh ini insya Allah kenal ini nama ini. Muallim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Al-Hadzami. Ya. Muallim Syafi'i Al-Hadzami. Itu gurunya semua ulama-ulama dan habib-habib yang sekarang ini di Jakarta. Ya, termasuk Allah yarham Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ itu muridnya itu. Muridnya Muallim Syafi'i Al-Hadzami. Itu dia menceritakan kepada murid-muridnya, termasuk yang sekarang masih hidup muridnya Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, pengasuh Pondok Ghaithul Ibad di Pondok Aren itu kalau nggak salah, juga ada di Kulon sanalah gitu ya. Itu Muallim Syafi'i Al-Hadzami Allah yarham cerita, ada orang stroke datang kepada dia minta doalah keluarganya apanya gitu di kursi roda. Muallim Syafi'i Al-Hadzami bilang gini, mungkin bapak nggak pernah sholat sunnah awabin. Ditanya, apa itu sholat sunnah awabin Muallim? Dia bilang begini. Yang direkomendasikannya 20 rakaat, 2 10 kali berdiri. Dengan izin Allah, orang itu ngerjainnya di kursi roda dalam keadaan duduk, orang dia nggak bisa. Dengan izin Allah, disembuhkan Allah itu. Jadi yang 20 rakaat nanti yang maksimal ini untuk yang sakit degeneratif berat-berat ini, cuci darah, ya, asam urat yang udah terlalu tinggi, kolesterol, jantung, stroke, macam-macam. Nah, kalau kita yang belum ada potensi-potensi itu, waliyadzubillah, mudah-mudahan dijauhkan Allah. Nah, ini langkah preventif, ini pencegahan ini. Sekali-sekali kita kerjakan tuh yang 20 rakaat. Kita kenalan dulu, ya, sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin itu dalam perspektif fuqaha dan muhaddithin, ulama ahli fikih dan hadis itu ada dua. Ada sholat sunnah awabin siang, ada sholat sunnah awabin malam. Tapi nanti yang populer di dalam mazhab Syafi'i yang mau saya terangkan ini sholat sunnah awabin malam. Tapi kita jelaskan dulu yang siang ini dari hadis riwayat Ahmad, ya, kemudian riwayat Sahih Muslim. Nah, ini populer nih ya. Kita dengarkan sendiri nih dari Rasulullah SAW ini ya. Jadi awabin artinya ya, aubun atau awabun itu rujuun. Jadi awaba rajja'a. Awabun itu artinya tawabun, munibun, taibun. Orang yang ahli bertaubat gitu, gemar bertaubat, sadar diri, tahu diri gitu loh ya. Nah, sehingga dia senang bertobat. Salah satu cara bertobatnya sholat sunnah namanya awabin. Tapi kalau Al-Imam An-Nawawi ya, ini ulama mazhab Syafi'i ini dalam syarah atau tafsir hadis Sahih Muslim, dia mengartikan awabin itu adalah muti'in, orang yang ahli taat, ahli ibadah, gitu, ya. Dalam syarahnya dia itu. Nah, kemudian ini hadisnya, hadis yang disarah oleh Al Imam An Nawawi ini, riwayat Muslim, ya, dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli Qubai wa hum yusalluna.
sekali waktu Rasul itu pergilah ke desa Kuba, ya, yang masjid pertama dibangun ketika hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu, desa Kuba itu yang nggak jauh, sekitar 7 kilo lah dari Masjidin Nabawi itu. Kan ada Masjid Kuba itu. Salat sunnah di situ, 1 kali salat sunnah kan sebanding kata Nabi seperti ibadah umroh. Ya, salat sunnah apa saja, mau berapa rakaat, mau salat sunnah pagi, siang, sore, malam. Nah, sekali salat sunnah, atau bahkan bukan begitu lafalnya, sekali salatan. Salat fardu juga begitu. Jadi orang yang salat sunnah fardu di salat fardu di Masjid Kuba itu, salat 5 waktu ya, selain dia menggugurkan kewajibannya ya dapat pahala seperti umroh. Jadi Rasul ke sana waktu duha gini, ya, waktu duha datang ke sana. Wahum yusalluna, orang-orang Kuba itu sedang salat sunnah. Faqala, kemudian komentarlah Rasulullah SAW, salatul awabina. Ini mereka ini namanya salat awabin kata Nabi. Ini salat awabin yang siang dulu ya, bukan yang mazhab Syafi'i yang lebih populer nih. Ya, walaupun ini diakuin oleh mazhab Syafi'i ini ya. Ini sedang salat awabin. Idza dhamidat al-fisalu, ketika anak unta kukunya itu mulai kepanasan. Jadi kebiasaan orang Arab ya sama lah kayak di Indonesia. Ayam, sapi, kambing kalau habis subuh gini dikeluarkan dari kandangnya, anak-anaknya untuk berjemur. Nanti sekitar jam 9 kalau di sini anak-anaknya itu belum terbiasa panas, mulai mereka balik ke arah-arah kandang. Nah, kalau di Jazirah Arab itu ya unta dikeluarin dari kandangnya. Nanti sekitar kalau bahasa kita di sini jam 9-an udah mulai agak terik, itu ya ditafsirkan ramidot itu apa ini namanya, pasir-pasir itu mulai panas karena cahaya matahari. Jadi kuku-kuku anak unta itu belum kuat, dia kepanasan, masuk dia kandangnya. Ini nanti ditafsirkan ulama, inilah waktu sholat sunnah duha yang paling afdol waktunya, yaitu ketika matahari mulai terik. Kalau kita sekitar di sini, kami tanyakan kepada muallim-muallim kami di pondok, kepada syuyukh, kepada kiai-kiai, para asatid, itu kira-kira ya kisaran kalau kita mulai terik itu 8-9 itulah. Mulai terik ya, bukan terik benar. Kalau terik benar ya menjelang zuhur lah. Itulah waktu sholat ya duha, sebutannya sholat sunnah awabin di waktu siang, yang paling afdol waktunya, gitu ceritanya. Nanti di syarah hadisnya itu begitu. Itu Nabi sebenarnya menjelaskan, ini mereka sedang sholat sunnah duha loh, dan ini waktu yang afdol ini, gitu kata Nabi gitu. Ya. Kemudian di riwayat Ahmad redaksinya gini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Masjid Quba. Ini Nabi datang ke Masjid Quba, ya. Kemudian audakhala Masjid Quba, atau dia masuklah ke dalam Masjid Quba. Ba'dama asyraqatis syamsu, matahari udah mulai terik. Fa idahum yusalluna, orang-orang pada sholat di dalam Masjid Quba, maksudnya sholat sunnah duha gitu. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salatal awabina kanu yusallunaha. Ini mereka ini sedang sholat awabin namanya, ini sholat sunnah yang paling utama waktunya ini kata Nabi. Idza dhamadatil fisalu, yang mana anak-anak unta ini jam-jam segini ini mereka kepanasan, balik ke kandang-kandangnya kata Nabi. Ya, nah, itu begitu. Kemudian sekali waktu ya, ini kan yang meriwayatkan ini sahabatnya namanya Zaid bin Arqam. Jadi di lain waktu dia ya pernah melihat orang sholat sunnah duha. Kemudian dia komen gini, ya, ini komen dia ini dinukil oleh sahabat bernama Qasim Asy-Syaibani. Jadi anna Zaid bin Arqam, Zaid bin Arqam yang meriwayatkan hadis itu, ro'a qauman, sekali waktu pernah melihat sekumpulan orang, ya, orang-orang Islam, yusalluna minad duha, mereka sholat sunnah duha. Faqala, kemudian Zaid bin Arqam ngomong, amma laqad alimu anna salata fi ghairi hadhihi saati afdalu. Ini seandainya lah mereka ini sholatnya waktu yang paling utama. Dia bukan ngingkarin orang-orang sholat sunnah duha, bukan. Tapi
agak kecepatan. Kecuali yang kita ini ya, ini nanti hadisnya ada ini, riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian menunggu syuruk waktunya, isyraq namanya. Penamaan itu nanti dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dia menafsirkan surat, surat Shad ayat 18 itu. Abdullah bin Abbas tidak mengenal istilah sholat sunnah duha. Dia mengenal namanya isyraq. Ya, itu dia tahu. Wa yusabbihna bil asyiyi wal isyraq. Nah, itu cerita tentang Nabiullah Daud yang kemudian ikut sama-sama bertasbih memuji Allah bersama gunung-gunung yang ditundukkan Allah untuk Nabiullah Daud. Maka Abdullah bin Abbas bilang, aku tidak mengenal istilah sholat sunnah duha. Yang aku tahu ya mulai awalnya duha itu sampai sebelum zuhur, yaitu namanya sholat sunnah isyraq. Waktunya syuruk, sunrise. Kalau yang pertama matahari naik di ufuk ya timur, ya waktunya namanya syuruk atau tulu, sholat sunnahnya isyraq. Dalam penjelasan ya Abdullah bin Abbas. Jadi Zaid bin Arqam ini bilang, aduh sayang nih orang nih, coba nih sholatnya ini waktu yang utama, yang afdol katanya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sebab Rasul pernah bersabda loh katanya, ya, sholatul abwabina hina tarmadul fisalu. Sholat sunnah duha yang nanti waktunya paling utama sehingga disebut Nabi sholat sunnah awabin, itu waktu utamanya ketika anak-anak unta itu udah mulai kepanasan kakinya, gitu ya. Nah, jadi dari Rasulullah SAW sendiri penyebutan sholat sunnah duha yang waktunya utama itu dengan awabin. Tapi sebenarnya para ulama bilang gini, ini sholat sunnah awabin siang. Semua sholat sunnah duha dari mulai tadi isyraq, waktunya syuruk, tulu, sholat sunnahnya isyraq, sampai nanti sebelum zuhur tetap disebut. Kalau rutin istiqomah didawamkan sholat sunnah duha, disebutlah sholat sunnah awabin. Dia ini orang yang suka taubat ini lewat sholat sunnah duhanya itu. Nah, semuanya aja, bukan pada waktu utamanya saja. Cuma ada juga menceritakan tentang waktu utama kalau mau sholat duha, gitu ya. Kemudian nanti didapatin juga dari sahabat Abu Hurairah, dia bercerita, kekasihku wasiat kepadaku, ausani khalili, maksudnya Rasulullah SAW berwasiat bitsalatin, dengan 3 perkara. Tapi wasiat ini jadi tidak khusus untuk Abu Hurairah saja, ini boleh diamalkan oleh kita ya, umat Nabi, yaitu lastu bitarikihinna, jangan sampai aku meninggalkan 3 yang dipesan Nabi ini. An la anamu illa ala witrin, sebelum tidur sholat sunnah witir dulu Abu Hurairah, kata Nabi, dilaksanakan. Jadi sebelum tidur. Jadi witir itu boleh di awal malam, di tengah malam, ya boleh di akhir malam. Cuma kalau udah di awal dan di akhir, kalau di awal dan di tengah, kalau di akhir malam kita sholat lagi tahajud, jangan pakai witir lagi. Karena di hadis Sahih Muslim dikatakan, la witrani fi lailatin, dalam satu malam nggak ada 2 kali sholat sunnah witir. Kalau sudah di awal malam, ya nanti tengah malam kita bangun atau akhir malam menjelang subuh kita sholat sunnah lagi, nggak ditutup pakai witir lagi. Witirnya udah di awal tadi gitu ya. Nah, satu malam 1 kali witir. Itu yang pertama. Wa an la ada'a raka'atayil duha, jangan pernah meninggalkan minimal 2 rakaat sholat sunnah duha. Gitu pesan Nabi sama Abu Hurairah. Fa innaha sholatul awabin, karena itu sholatnya orang yang ahli taubat, ahli taat, suka ibadah, gitu ya. Kemudian wasiyami thalathati ayamin min kulli syahrin, juga setiap bulan Islam minimal 3 hari puasa. Ini bukan ayamul bid, namanya puasa sunnah syarus syahar, ya, berjalannya hari-hari dalam 1 bulan Islam. Bulan Islam lo ya, bukan bulan Januari sampai Desember. Bulan Islam nih, Muharram sampai Dzulhijjah. Minimal 3 hari. Boleh pekan pertama, kedua, ketiga, keempat. Boleh berturut-turut, boleh enggak. Yang penting 3 hari. Termasuk boleh harinya itu hari yang dilarang secara nas oleh Nabi. Maksudnya dikhususkan puasa sunnah hari Jumat itu dilarang sama Nabi itu. Hari Sabtu dikhususkan karena kemuliaan hari Jumat, Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Kita puasa sunnah khusus, pokoknya aku tak puasa sunnah khusus hari Jumat, nah, itu nggak boleh. Tapi kalau puasa sunnah syarus syahar yang 3 hari minimal sebulan Islam ini, itu boleh dilakukan di hari Jumat. Ustadz, saya 3-3-nya hari Jumat. Jumat pekan pertama, Jumat pekan kedua, ya nggak apa-apa justru.
Karena ini namanya puasa sunnah syiar syar, bukan puasa sunnah khusus hari Jumat, bukan. Cuma memanfaatkan momentum hari Jumatnya. Nah, gitu. Itu dibedakan itu ya. Nah, 3 hari. Boleh berturut-turut, boleh enggak. Boleh pekan pertama 1 hari, pekan kedua lengkap dulu. Oh, biasanya pekan pertama enggak puasa dulu karena baru gajian, mau makan-makan. Nah, udah mulai menipis kan pekan kedua, ketiga, keempat. Nah, dicicil sehari pekan kedua, sehari pekan ketiga, sehari pekan keempat. Nah, 3 hari minimal. Nah, di sini ada sebutan tadi sholat sunnah duha yang siang itu disebut awabin ya. Kemudian kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga pernah menjelaskan lagi, la yuafidu ala sholati duha, setiap siapa saja yang rutin istiqomah mendawamkan melazimkan sholat sunnah duha, maka illa awabun, orang itu disebutlah orang yang ahli taubat, ahli taat. Wahia sholatul awabin, dan sholatnya disebut sholat sunnah awabin. Nah, itu yang siang. Yang mau dijelaskan ini dalam perspektif mazhab Syafi'i, ini lebih khusus nanti dalam kitab namanya Al-Muqaddimah An-Nazamiyah fi Fiqhi As-Sadati Asy-Syafi'iyah. Ini penulisnya Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami, wafat tahun 918 Hijriah ini ya. Nah, ini dibahas habis-habisan ini. Jadi sholat sunnah awabin. Nah, kita lihat nih sholat sunnah awabin ya, yang malam ini, ya, yang malam hari. Kemudian nanti sebutannya dalam penjelasan ulama, sholat sunnah awabin yang malam ini disebut juga sholat sunnah ghaflah, sholat sunnah lalai. Karena ini prime time. Rupanya di dunia ini Pak Haji, perhatikan ya, di dunia ini dari mulai menjelang maghrib itu sampailah isya, itu di TV itu iklan hitungannya per 15 detik itu mahal. Rupanya orang-orang di luar Islam malah tahu ini prime time, waktu yang paling utama yang harus dijaga, yang mana banyak manusia ini. Ya, nanti dijelaskan misalnya kenapa disebut dia sholat sunnah awabin ya. Karena pengamalnya itu di siang hari sibuk dengan aktivitasnya, nanti malam harinya dia kembali kepada Allah, dia taubat dengan mengamalkan sholat sunnah ini gitu ya. Dan kemudian karena dia ulang-ulang, dia rutinkan gitu, maka disebutlah dia ya orang yang ahli bertaubat, sholat sunnahnya tawabin ya. Dan ini menunjukkan kata nanti dalam Hasyiatul Jamal Al-Imam Sulaiman Al-Jamal itu ya, ini menunjukkan bahwa dia telah rujuk akhirnya tobat kepada Allah, walaupun dia nggak begitu menyadarinya. Dengan dia rutinkan, rupanya dia ahli taubat, ahli taat, ahli ibadah. Karena ya itu tadi takarrara, diulang-ulangnya, dirutinkannya terus. Kemudian disebut juga sholat sunnah ghaflah, lalai. Jadi gaple itu dari bahasa Arab, ghaflah. Orang main gaple itu udah lalai dia, kasihkan. Jadi ghaflah itu ghain fa lam tak marbuto. Ghaflah itu lalai. Kan ada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan buat orang-orang yang ya terlena, lalai gitu. Jadi gaple itu bahasa Arab, ghaflah. Nah, main gaple jangan sampai lalai, kasihkan. Nah, itu aja maksudnya. Silakan kalau mau menghibur diri. Ya. Nah, kemudian disebut sholat sunnah ghaflah karena al-ghaflatun nas anha. Banyak nanti manusia itu nggak terlalu memperhatikan ini prime time nih, waktu utama ini, waktu yang mahal ini, bisa babi asyain karena mereka nanti asik makan, au naumin, bahkan ada yang kecapean tidur ya, au nahwi dzalika, yang lain-lain lah ya, bercengkrama, ada dia nongkrong-nongkrong nggak karuan gitu ya. Jadi disebutlah dia sholat ghaflah juga ini, sholat awabin ini sebutannya. Itu dijelaskan dalam Al-Iqna ini ya. Ini ulama madhab Syafi'i ya, Al-Imam Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib. Nah, dia jelaskan begitu dalam kitabnya Al-Iqna itu. Jadi yaitu sholat sunnah ghaflah atau apa ini awabin ini, wahia isruna rakaatin, yang paling banyak 20 rakaat ya, bainal maghrib wal isya, setelah sholat fardu maghrib sebelum sholat fardu isya. Wa aqalluha rakaatani, paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat, paling sedikit 2 rakaat gitu ya. Ini mudah-mudahan ini doalah Pak Haji
Kemudian usahakan 2 rakaat aja dulu. Nanti dikasih tahu caranya. Apakah saya ba'diyah maghrib 2 rakaat itu udah disebut sholat sunnah awabin atau ghaflah tadi Ustaz? Nanti kita jelaskan di sini dalam penjelasan ulama ya. Nah, ini hadis-hadis tentang sholat sunnah awabin atau ghaflah. Dia ada 3 marhalah, 3 tingkatan ya, 3 marotib. Ada yang maksimal yaitu 20, ada yang pertengahan, ada yang minimal. Yang minimalnya 2 rakaat, yang pertengahan dia sebenarnya minimal tapi termasuk minimal yang sempurna, itu disebut pertengahan. Itu 6 rakaat. Jadi yang paling minimal biasa 2 rakaat ya. Yang pertengahan dia sebenarnya minimal namun dianggap sempurna walaupun dia masih minim juga, itu 6 rakaat. Nanti maksimalnya 20 rakaat. Nah, ini 2 rakaat gitu. Kalau 20 ya 10 kali berdiri, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nanti itu kalau dikerjakan, selesai azan maghrib dikerjakan sholat maghrib, udah dikir-dikir semua, langsung dikerjakan 20 misalnya, itu pas lah itu azan isya. Bacaannya juga ya biasa lang kanan, 2 kul, al-kafirun dan al-ikhlas. Ini nikmatul ya, surah tani. Ada 2 surat yang terbaik ya, jadi kalau sholat umum sunnah itu ya pakailah 2 surat yang terbaik ini kata Nabi, yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Nah, ini kita lihat nih ya, yang 2 rakaat, yang 2 rakaat ini ya, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ba'da sholatil maghrib raka'ataini falam yatakallam hatta yakuma fayusalli raka'ataini kutiba lahu bara'atani." Nih, siapa yang selesai sholat maghrib sudah, kemudian zikir, kemudian silahkan dia mau ba'diyah maghrib 2 rakaat atau ba'diyah maghribnya boleh diganding dengan sholat sunnah awabin atau ghaflah ini. Jadi 1 amalan 2 niat gitu ya. Kemudian tapi gitu dibilang, habis sholat maghrib nggak ada lagi ngobrol-ngobrol nggak karuan, HP pun nggak dibawa tuh ke masjid, nggak dibawa. Kalaupun dibawa nggak dijawab itu sekarang begitu fikihnya itu. Pokoknya dicuekin dulu sebelum minimal 2 rakaat, maka dia dapat 2 sertifikat, dapat 2 pembebasan kata Nabi ini ya, yaitu kutiba lahu bara'atani, dapat 2 pembebasan. Bara'atun minan nar, dibebaskan dari neraka. Wa bara'atun minan nifaki, bebas dari sifat nifak. Nifak sifatnya munafik orangnya. Antara hati dan perbuatan, ucapan tidak sama. Itu namanya nifak perbuatannya, munafik orangnya. Nah, itu yang 2 rakaat ya, dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian kita lihat lagi, diriwayatkan pula ya dari sahabat namanya Makhul. Ini sahabat Nabi. Dia berkata, ini yang 2 rakaat juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghrib raka'ataini qabla an yatakallama kutibat fi illiyin. 2 rakaat enggak ngobrol, boleh diganding dengan ba'diyah maghrib, boleh ba'diyah maghrib sendiri, sholat sunnah awabin atau ghaflahnya sendiri 2 rakaat. Maka sholatnya itu ditaruh di illiyin, yang di dalam surat apa itu namanya, juz 30 ya, wa ma adraka ma illiyun kitabun markum. Itu sholatnya orang al-abror, orang-orang yang ahli berbakti kepada Allah. Itu catatan amal yang tertinggi ya, amal-amal baik yang didekatkan sedekat-dekatnya dengan Allah. Itu namanya illiyun, catatan amal orang abror, orang ahli taat sama Allah, ahli ibadah. Nah itu, jadi sholatnya itu ditaruh di sana dalam catatan illiyun. Ada yang mengatakan illiyun itu ya surga yang tinggi, ada yang mengartikan begitu. Ya, surat apa lagi nih? Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Itu yang, bukan. Juz 30 kok. Ya, yang tentang timbangan itu loh. Yang tentang jangan mengurangi timbangan, ya.
Al-mutaffifin. Nah, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kalum awazanuhum yukhsirun. Nanti kan ada kalla innal kitabal abrori lafi illiyin. Ketahuilah catatan orang-orang abror itu nanti ditaruh di illiyun. Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum dan seterusnya. Itu dalam surat Al-Mutaffifun. Ya, di juz 30 itu. Itu sholatnya itu ditaruh di sana. Ada yang bilang illiyun itu nama surga yang tinggi. Tapi syaratnya gitu langsung, nggak usah ngobrol-ngobrol, nggak karuan. Kemudian yang 4 rakaat. Tadi yang 2 rakaat ya, dapat 2 sertifikat pembebasan dari neraka. Kemudian dapat bebas dari sifat-sifat nifak. Kemudian amal sholatnya ditaruh di illiyun. Sekarang yang 4 rakaat. Ini dari sahabat Abdullah bin Abbas. Wah, ini di riwayat Ad-Dailami. Kemudian yang lainnya juga ini. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla arba'a raka'atin ba'dal maghrib qabla an yatakallama. Salat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh diganding dengan ba'diyah maghrib. Yang 2 rakaat pertama, ba'diyah maghrib sekalian salat sunnah awabin atau goplah. Terus tambah 2 lagi. Ngerti ya? Jadi 4. Yang pertama 1 gerakan 2 niat. 1 gerakan sholat, 2 niat, 2 rakaat pertama. Yang kedua, sholat sunnahnya 1 gerakan 1 niat. Jadi 4 juga ya. Nah itu. Kalau bisa begitu, rufiat lau filin. Sholatnya yang 4 rakaat itu diangkat ke illiyun, surga yang tinggi, atau catatan orang-orang abror, orang-orang yang ahli berbakti itu. Dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada, solihin, aulia Allah, orang-orang yang terbaik lah. Itu illiyun tempat catatannya atau surganya gitu. Kemudian wa kana kaman adraka lailatul qadri. Dia kalau sholat 4 rakaat itu setelah sholat maghrib sebelum isya tadi yang awabin atau qoplah, kayak menemui Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar ya kita juga rahasia, nggak tahu. Ini kalau dirutinkan dapat kebaikan seperti memperoleh Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Lebih baik dibandingkan beramal ibadah apa saja selama 82 tahun lebih, 1000 bulan itu. Wah, dia kerjakan 4 rakaat kayak dapat Lailatul Qadar. Nah, ini mengejar ketertinggalan kita tadi yang diceritakan, masih muda begini-begini apalah. Sekarang pun waktunya banyak yang tidak efisien, tidak efektif. Ya. Kemudian lagi yang 4 rakaat. Ya. Man adwama, siapa yang merutinkan ala arba'i rakaatin, ya 4 rakaat ba'dal maghrib, itu setelah maghrib, kana kal muakkibi ghazwatan ba'da ghazwatin fisabilillah. Dapat pahala kayak ikut perang di zaman Nabi, perang-perang zaman Nabi bersama sahabat, satu perangan ke perangan lain tuh. Ya, dia itu menang, kemudian dapat ghanimah, rampasan perang, atau kalaupun kalah mati syahid gitu pahalanya. Yang 4 rakaat lagi. Ya, kayak ngikutin semua perang-perang di dalam Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Nah, gitu ya. Kemudian ini dari Abu Bakar As-Siddiq ketika dijelaskan tentang 4 rakaat, nanti dia bertanya, ya, gimana kalau lebih dari 4? Tapi dijelaskan dulu oleh Nabi tentang yang 4 rakaat. Man shalla ba'dal maghrib arba'an kana kaman hajja ba'da hajjatin. Orang yang sholat sunnah awabin atau ghaflah 4 rakaat mendapatkan pahala seperti haji sunnah. Ini haji sunnah, bukan haji wajib. Ya, dapat pahala haji sunnah. Jadi seolah-olah dia udah pernah haji yang wajib, kemudian dia haji lagi, ada rezeki. Jadi yang berikutnya hajinya sunnah. Kemudian Abu Bakar bertanya, Nabi, ya, bagaimana kalau ada orang nggak 4 rakaat tapi justru ya 6 rakaat Nabi? Gimana katanya? Qala, Nabi menjawab, ya. Jadi ditanya oleh Abu Bakar nih, ya Rasulullah, fa in shalla ba'daha sittatan, kalau dia kerjakan 6 gimana Nabi? Qala, Rasul menjawab, yufaru lau dzunubuhu khamsina aman. Nah, inilah yang paling dipopulerkan di dalam kitab mazhab Syafi'i. Orang yang mengerjakan 6 rakaat, maka Allah akan ampunkan dosanya 50 tahun. Semua dosa kecilnya 50 tahun. Jadi kalau dari dulu kita masa remaja, ada yang nggak sholat, nggak apa, nggak karuan-karuan ya, waktu banyak terbuang. Nah, inilah recovery-nya ini, pemulihannya inilah kita ini, 6 rakaat.
ya, Allah akan ampunkan semua dosanya selama 50 tahun. Walaupun umurnya belum 50. Kayak saya, ya, umur saya 47, belum 50. Jadi tetap aja dihitung Allah. Jadi saya udah surplus ini 3 tahun. Kalau dihitung dari umur 1 tahun ke 47, surplus saya 3 tahun. Udah ada jaminan, seolah-olah dosa saya berikutnya sudah diampunkan 3 tahun. Nah, itu sekali kerjakan, gimana kalau didawamkan terus? Nah, dirutinkan terus, ya. Ya, ini yang termasuk populer nih 50 tahun ini. Kemudian nanti diriwayat lagi, ya. Nah, dari sahabat Abu Hurairah juga, man shalla sitta rakaatin ba'dal maghrib, 6 rakaat setelah maghrib, lam yatakallam baina hunna. Jadi nggak ngobrol apapun, bisuin, apalagi obrolan yang nggak penting-penting, apalagi HP nggak perlu dulu lah, ntar dulu. Udilna lahu bi ibadati itsnatai asyarata sanatan. Kayak ibadah 12 tahun, dosanya 50 tahun diampunkan, seperti orang ibadah 12 tahun sekali ngerjakan 6 rakaat. 2 ya, 6. Jadi dosanya 50 tahun diampunkan Allah, tapi dosa-dosa kecil nih. Ya, bukan dosa-dosa yang berat-berat kayak datang ke orang pintar rupanya dukun, nggak pintar-pintar amat rupanya dia. Ya, pintar ngeladuin orang aja dia. Nah, kemudian seperti ibadah 12 tahun. Tuh, ya. Kemudian yang 6 rakaat lagi disebut nanti dia itu sholatnya orang yang ahli taubat. Pokoknya dapat garansi kamu nih orang yang mutiun, ahli taat, ahli ibadah, kemudian tawabun kamu nih, ahli taubat kamu ini. Nah, itu begitu ya. Kemudian yang 20, wah ini yang paling puncaknya. Man shalla bainal maghrib wal isya'i 20 rakaatan. Siapa yang sholat sunnah awabin yang paling banyak 20 rakaat, ya, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah sudah siapkan istana megah baginya di surga. Ini maksudnya ada jaminan kita masuk surga. Di Indonesia atau di dunia ini kita masih hidup, kita boleh aja punya aset, punya properti di mana tapi nggak kita tinggalin. Ya, itu untuk investasi bisa. Kita punya ruko di mana, punya rumah di mana, tapi kita nggak tinggal di situ. Kalau di surga, ini kalau di akhirat nanti lucu ini, kita punya aset di surga, tapi kitanya di neraka, itu nggak mungkin begitu. Nggak mungkin. Padahal di sana tempat cuma 2. Kalau nggak di surga ya di neraka. Dia punya aset, punya istana udah di surga, tapi dianya nggak di surga, itu nggak mungkin. Jadi kalau ada lafal-lafal kata ulama, ya, kalau ada lafal akan dibuatkan istana, akan dibangunkan rumah yang megah macam-macam, ditanamkan pohon. Ini seperti hadis Nabi nih ya. Siapa yang sekali aja baca zikir kayak gini, subhanallahil azimi wa bihamdihi. Bukan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, bukan. Subhanallahil azimi wa bihamdihi khurisat lahu an-nakhlah fil jannah. Ditanamkan pohon kurma buatnya di surga. Orangnya nanti masuk surga. Bukan itu aset dia, properti dia aja, terus dia nggak menikmatin, nggak ada di situ, bukan itu maksudnya. Nah, dia masuk surga dan dapat ya kebun kurbanya surga. Itu begitu ceritanya ya. Jadi ada yang 2, ada yang 4, ada 6 dan seterusnya. Tapi ini tidak dibahas yang 8 dan seterusnya. Langsung loncat yang 20. Sekarang bagaimana bacaannya? Nah, kita tanya ini. Ini masuk ranah ijtihad ulama bacaannya setelah surat Al-Fatihah. Yang 2 rakaat, ya, yang 2 rakaat. Nih perhatikan, 2 rakaat. Boleh digandeng dengan ba'diyah maghrib. Ya, 1 pekerjaan, 2 niat, ba'diyah maghrib dan sholat sunnah awabin. Gitu ya. Ini bacaannya rakaat pertama Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq, An-Nas qul a'udzu birabbin nas. Rakaat keduanya gitu lagi. Ini ijtihad ulama, bukan hadisnya. Ya. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah itu kemudian menyusun tata caranya ini. Setelah mereka selalu membahas dalam fikih-fikih mereka tentang sholat sunnah, ini selalu dibahas, selalu dibawakan, kemudian mereka ijtihad. Rakaat pertama Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Rakaat kedua Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas lagi. Sekali. Ya. Kalau yang 4 rakaat
2 rakaat pertama tadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka 2 rakaat berikutnya, rakaat pertamanya ayat kursi, rakaat keduanya Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Gitu. Kenapa ini? Ya tadi itu berdasarkan hadisnya, supaya dia mengalami sensasi mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya ulama itu ijtihad. Jadi kalau 4 rakaat, 2 rakaat yang pertama Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Rakaat pertama keduanya begitu. Terus 2 rakaat berikutnya, rakaat pertama Ayatul Kursi, Al-Baqarah 255. Rakaat keduanya Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian kalau yang 6 rakaat sama 2 rakaat pertama ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 2 rakaat berikutnya yang 4 rakaat ya Ayat Kursi dan Al-Qadar. Kemudian 2 rakaat berikutnya kan 6 rakaat nih. Al-Falaq dan An-Nas, enggak pakai Al-Ikhlas. Nah, itu sampai 6 begitu. Seterusnya lebih dari 6 nanti Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Ustadz, saya maunya semua walaupun 2 rakaat saya ngerjakan, 4 rakaat atau 6. Saya mau Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Enggak apa-apa karena ini juga ijtihad ulama. Nabi juga bilang 2 surat yang terbaik yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Artinya maksudnya Nabi, kata ulama menafsirkan hadis Nabi itu, kalau kamu sholat sunnah pakai aja 2 surat ini. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua An-Nas. Gitu ya. Terus dilakukan. Nah, ini ada khusus lagi nih. Khusus ya. Khususnya kalau malam Jumat, hari Kamis azan maghrib. Nah, hari Jumat itu namanya dalam Islam. Azan maghrib itu pertanda udah ganti hari, bukan pukul 00:01 detik, bukan. Ya, pergantian dalam Islam itu azan maghrib. Nah, yang 6 rakaat ya, ataupun 2 rakaat ataupun 4 rakaat, pokoknya malam Jumat. Ya, ini supaya Allah karuniakan suatu saat dia akan wafatnya hari Jumat atau malam Jumat. Nanti di hadis riwayat Abu Daud, siapa saja orang Islam meninggal di hari Jumat siang atau malamnya, maka dia akan dibebaskan, diselamatkan dari ya pertanyaan alam kubur. Enggak ditanya sama munkar dan nakir. Berarti selamat dari ancaman siksa alam kubur, alam barzah. Nah, kalau dia sholatnya entah 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun 6 rakaat dan atau bahkan 20 rakaat ya, khususnya di 2 rakaat pertama. Ini 2 rakaat pertamanya. Selanjutnya nanti ya bebas sudah. 2 rakaat pertamanya baca surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat pertama berapa kali? 15 kali. Dihitung nanti gini. 15 kali. Rakaat keduanya sama. Idza zulzilatil ardu zilzalah, 15 kali juga. Khusus malam Jumat ba'da maghrib sebelum Isya. Itu 2 rakaat pertamanya yang kemudian kita gandeng niatnya juga dengan ba'diyah maghrib tadi. Khusus malam Jumat. Itu potensi dia akan meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, atau minimal kata ulama nanti ya litashili sakaratil maut. Dia akan mudah sakaratul mautnya, walaupun bukan hari Jumat atau malam Jumat, siang hari Jumat, malam Jumat meninggalnya, tapi dia mudah sakaratul mautnya. Padahal dijelaskan ulama, ketika ruh itu dicabut dari jasad, sakitnya seperti dibacok 300 kali. Dengan bacokan satu bacokannya, bacokan yang paling sakit. Dan itu 300 kalinya. Wah, itu ruh itu dicabut. Tapi dengan membaca surat Az-Zalzalah 15 kali, rakaat pertama, rakaat kedua, sholat sunnah awabin atau ghaflahnya 2 rakaat pertama itu, maka nanti kalaupun bukan meninggal hari Jumat, malam Jumat, maka dia ringan sakaratul mautnya. Begitulah. Udah pernah mengamalkan? Masya Allah. Pak Haji, ada yang udah pernah tahu ini awabin? Masya Allah. Jangan sampai saya pula disalahkan lagi, udah nggak ngamalkan. Ustadz sih tadi aja Ustadz udah terlambat, baru perdana gitu. Udah itu baru sekarang ngabarin kami. Waduh, 2 kali nih kelirunya. Udah belum pernah tahu, nggak ngamalkan, saya pula disalahkan. Ya, bercanda Pak Haji. Silakan Pak Haji. Itulah pembahasannya. Kalau ada yang mau didiskusikan, nanti kalau mau pertanyaannya ya bisa japri aja ya. Saya berikan ini Ustadz ini, Fadilatul Ustadz Ma'ruf ini ada nomor saya kok sama dia, WA saya tuh. Ya, dari penjelasan-penjelasan ijtihad ulama ini nanti bisa
Saya japri lah, ya, saya rapikan nanti insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya antara sholat sunat taubat dengan sholat sunat awabin. Awabin. Tadi awabin itu termasuk di dalam sholat taubat. Ya. Apakah sholat taubat itu berdiri sendiri atau dia bisa dimasukkan dalam awabin? Karena kalau sholat taubat itu kan mungkin ya itu niatnya sunatan taubat. Apakah ada beda antara niat awabim dengan sholat sunat taubat? Jadi kalau kita ambil habis isya misalkan kita ngamalin sholat sunat taubat gitu. Siap. Nah itu gimana penjelasannya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta untuk kolektif. Kumpulkan dulu pertanyaannya. Nggak langsung dijawab. Atau ada yang mau nanya lagi Pak Haji? Belum ada? Masih ngantuk? Kecapean? Tadi malam qiyamul lail insyaallah. Langsung dijawab ya. Jazakallah khairan pertanyaannya. Dengan Pak Haji siapa? Uhud. Hah? Uhud. Uhud. Wah ini ya yang paling cinta sama Nabi itu Gunung Uhud itu ya. Makhluk Allah, mudah-mudahan Pak Haji dicintai Nabi dan mencintai Nabi. Amin ya. Jadi gini Pak Haji. Sholat sunnah taubat itu kan tafsirnya ya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq surat Al-Imran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kalau mereka membuat fahisha ya, zalim terhadap dirinya, langsung ingat sama Allah. Dzakarullah ditafsirkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, nama dia adalah Abdullah bin ya Abu Kuhafa, nama bapaknya Utsman, kunyahnya Abu Kuhafa. Jadi Abu Bakar itu namanya Abdullah, itu kunyah dia itu, ya panggilan dia. Itu dia menafsirkan, itu zakarullah adalah sholat sunnah, gitu. Dan itu Pak Haji Hud, dia waktunya tidak terikat. Dan ulama mengatakan pokoknya kamu melakukan kesalahan, dosa, kecil besar, langsung kamu wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Kalau awabin, walaupun diartikan juga ahli taubat, ahli ibadah, dia waktunya terikat. Gitu. Dan jumlah rakaatnya gitu. Yang paling sedikit sepakat ulama mazhab Syafi'i ini paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 20. Gitu. Dan dia habis maghrib sebelum isya. Kalau sholat sunnah taubat boleh siang, boleh kapannya. Yang penting bukan 3 waktu larangan. Ini setelah sholat subuh, bukan ketika matahari betul-betul di tengah. Ya, waktu mau zuhur itu menjelang zuhur matahari benar-benar di tengah. Dan setelah asar, yang penting bukan. Tapi ada ulama mengatakan nggak apa-apa kalau dia melakukan dosa. Boleh 3 waktu larangan ini salah satunya. Dia melakukan dosa, udah merasa bersalah banget, langsung wudu, padahal itu waktu larangan. Gak apa-apa, kata ulama. Ada yang bilang begitu, ulama-ulama itu. Jadi bedanya, kalau sholat sunnah taubat itu kapan saja waktunya. Kalau sholat sunnah awabin atau ghaflah hanya setelah fardu maghrib sebelum fardu isya. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Kalau sholat sunnah taubat dia nggak ada jumlah maksimalnya, pokoknya asal melakukan dosa. Wah, misalnya dia, aduh aku tadi jelalatan, langsung. Udah itu buat apa lagi? Langsung lagi. Ada lagi dosa. Aduh tadi aku bohong, wudu, sholat. Begitu, karena lafalnya begitu di surat Al-Imran. Wa idza fa'alu fahisyatan, buat kekejian, au dzalamu anfusahum, atau berbuat kezoliman terhadap dirinya. Ya, zakarullah, langsung sholat sunnah taubat. Gitu maksud tafsirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Gitu ya Pak Haji ya, bedanya itu. Nah, tapi Pak Haji bisa untuk sholat sunnah, amalan sunnah apapun, 1 amalan 3 niat, lebih dari 2 bahkan. Itu boleh. Tadi ba'diyah maghrib, sholat sunnah awabin, sholat sunnah taubat. 1 gerakan. Boleh. Terus sampai ulama mazhab Syafi'i ijtihad.
Kalau biasa didawamkan, gara-gara dia lupa, ketiduran, safar, sakit, boleh dikodok nanti ba'diyah isya. Dia biasanya 2 rakaat sholat sunnah awabinnya, 2 rakaat aja, nggak usah mimpi besar-besar dulu. Coba dulu 2 rakaat 7 hari, gitu ulama ijtihad. Coba kamu mulai 7 hari berturut-turut 2 rakaat aja dulu. Ternyata udah biasalah dia 2 rakaat. Ada uzur, itu boleh dikodok ba'diyah isya. Caranya nanti sholat sunnah ba'diyah isya dulu, baru sholat sunnah awabin. Kodok. Tapi yang udah dawam minimal 7 hari berturut-turut dicoba dulu. 7 hari berturut-turut, itu ijtihad ulama, bukan sabda Nabi. Ini sahabat banyak mengamalkan, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama auliyaus sholihin. Wah, ini banyak ini. Kita aja yang kurang rekreasi, kurang rihlah ke kitab-kitab ulama ini ceritanya. Jadi namanya awabin ini kita bingung. Awabin ada siang, ada malam. Kalau siang itu, ya itulah sebutan sholat duha yang dilazimkan, didawamkan, dirutinkan, diistiqomahi. Kalau yang malam, ini yang banyak dibahas ulama mazhab Syafi'i. Wah, gitu, baru tahu kita. Ya, jangan sekedar jadi pengetahuan, tapi cobalah dilatih, diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Pak Haji ya? Ada lagi? Kita tutup sambil ramah-tamah. Nanti yang mau lebih jelas tadi penjelasannya boleh diminta nomor saya. Di Japri nanti saya akan buat susunannya yang 2, 4, 6 sampai 20, kaifiahnya, bacaannya dan seterusnya. Insya Allah Ta'ala. Sedikit saya. Ya siap. Ini. Niatnya, 1 niat sholat tawabim seperti apa? Ya. Terus yang kedua di luar konteks, Ya. Untuk sholat wajib fardu yang kita dulu pernah jahil tertinggal, apakah ada Di kodok dalilnya, atau di enggak kodok gitu atau seperti tidak? apa ya? Ya, makasih Tat. Niatnya kalau yang model talafus dilafal-lafalkan. Sebenarnya usolli itu ada ya yang mahdzub sebelumnya itu, enggak tiba-tiba usolli itu. Kita yang usolli fardhul maghribi. Kalau wudu itu nawaitul wudu'a. Itu sebenarnya kalau usolli khususnya ada lafal yang sebelumnya tersimpan itu mahdzub. Lafalnya begini sebenarnya. Nawaitu lillahi an usolliya gitu sebenarnya. Tapi nawaitu ya an usolliya atau nawaitu lillah, lillahnya ditaruh di belakang atau di depan boleh. Nawaitu an usolliya, nawaitu annya disimpan. Tiba-tiba kita ngomong usolli fardhul maghribi. Padahal sebenarnya nawaitu, saya niat an usolliya, mau sholat apa gitu. Jadi kalau awabin tadi ya kita nggak pakai nawaitu, nanti bingung, nggak biasa. Yang talafus nih ya. Talafus itu ingat ya, itu bukan niat. Mengingatkan, membantu niat di hati itu dijelaskan dalam Fathul Mu'in. Niat itu semua mazhab bilang tempatnya wa mahilluha fil qalbi. Begitulah Imam Nawawi, begitu juga ini Al-Malibari, semuanya bilang tempat niat itu di hati, karena niat itu amaliyah hati, bukan mulut. Cuma mulut itu untuk membantu mengingatkan hati. Hei hati, kamu jangan gak niat loh, maka boleh talafus. Gitu dilafalkan. Usolli ya sunnatal awwabina rakaataini lillahi ta'ala, dah gitu. Bisa ya? Usolli sunnatal awwabina rakaataini, kayak kita sholat subuh. Tapi ya sholat subuh kan dia bukan sunnah ya, fardhos subhi. Ini sunnatal awwabina rakaataini lillahi ta'ala. Gitu. Iya, rokaatain 10 kali berdiri jadi 20. Kan rakaat itu tergantung kita mau ngerjakan gimana. Tapi ada ulama bilang kalau kamu mau mengerjakan sekaligus 20, ya nanti kamu sebutlah isrina rokaatan, 20 rokaat. Itu salamnya sekali saja tahiyatnya. Jadi terus sampai ke 20 tahiyat akhir sekaligus tahiyat awal lah itu. Sekali saja tahiyatnya. Itu yang 20 sekaligus. Atau boleh juga 4 kita kerjakan. Jadi ada yang 20 ini boleh 2 10 kali berdiri, boleh 4 5 kali berdiri berarti. Kalau 4 nggak pakai tahiyat awal di rakaat kedua kayak zuhur, asar dan isya, langsung tahiyatnya sekali aja kayak saudara-saudara kita Muhammadiyun kalau sholat tarawih yang 4 rakaat. Kan tahiyatnya sekali aja itu. 4 orang Muhammadiyah kan begitu. Orang Persis juga begitu. Ya 4 3. Orang Salafi juga begitu itu. Ya. Nah, kalau Wahabi nggak tahu.
Ya, karena tidak semua salafi wahabi ya, tapi wahabi ngaku-ngaku salafi. Wahabi ngaku-ngaku salafi. Salafi itu ya semua orang Islam yang mengikut cara beragama orang terdahulu. Jadi kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah juga salafi. Jangan klaim pribadi wala salafi itu. Oh, saya aja yang salafi gitu. Oh, emang kamu aja orang Islam di dunia ini. Gitu. Jadi Wahabi ngaku-ngaku salafi. Tidak semua saudara salafi itu Wahabi. Nah, gitu caranya, cara memahaminya. Itu nanti pembahasannya beda ya. Jadi kalau yang dua itu sampai 10 kali berdiri. Kalau 4 5 kali berdiri. Nanti di rakaat keempat aja tahiyatnya. Kalau mau sekali berdiri 20 sekaligus. Gitu Pak Haji ya. Tapi ya kecapean nanti. Kalau Nabi lebih suka itu 2, makanya Nabi bilang ini jadi kaidah dalam ulama fikih ini. Dan ulama hadis juga suka. Sholatul laili wan nahar mathna. Semua sholat sunnah di siang dan malam hari kerjakan 2 aja biar kamu itu nggak kecapean. Itu kata Nabi di hadis sahih. 2 aja lah. Jadi kamu nggak terlalu waduh, kentut pula lagi udah rakaat ke-19, kan ngulang lagi jadinya. Dia kerjakan sekali salam, rakaat 19, karena gerakan gini terus, ngebut terus gitu kan, kentut pula rakaat 19, kan repot jadinya. Ngulang lagi. Pas rakaat 19 kentut, udah azan isya, hilanglah momentumnya, nanti dikodoknya lah selesai dia isya jadinya. Aduh, dia tuh akhirnya kecewa dia. Udahlah, nggak usah kerjakan katanya. Nah, ini cara setan ini untuk membuat dia jadi kehilangan momentum berharga. Tapi ingat, yang mau dibahas oleh ulama di garis bawain bukan sekedar sholat sunnah awabin atau goflanya, tapi penyebutan goflah ini prime time, waktu mahal. Orang itu banyak. Nih, sampai ulama-ulama Nusantara bilang ini. Syekh Nawawi Al-Bantani pernah menyatakan, dia itu tadi muallim Syafi'i Adzami. Tahu nggak? Orang dulu anaknya banyak, istrinya banyak. Kenapa barokah? Lihat apa yang dikerjakannya. Ini kalau di dalam kitab Khazinatul Asrar, selesai maghrib minimal dia iktikaf di masjid. Walaupun ya nggak sholat sunnah wabin, ya walaupun nggak zikir, nggak wirid, nggak apa, tapi di masjid diniat-niatkan ngobrol-ngobrol nongkrong di masjid. Orang dulu kan gitu, jarang pulang. Nanti aja sekalian isya. Apalagi kalau dalam kitab Khazinatul Asrar dia baca Quran, apalagi sholat sunnah awabin itu udah pasti baca Quran di dalamnya kan. Wah, lengkap itu. Minimal baca Quran atau wirid saja atau apa. Itu makanya orang dulu nggak pusing mikirin dunia ini. Anaknya banyak, istrinya banyak, tertanganin semua karena dibereskan Allah. Padahal dia juga nggak sadar itu. Nongkrong-nongkrong aja di masjid dia. Musola surau langgar orang-orang dulu itu habis sholat maghrib. Ya kan? Anak-anak kecilnya ngaji-ngaji. Dulu kan gitu zaman kita tahun 80-an. Ya kan? Nah, kemudian ternyata beres aja itu. Walaupun dia miskin ya nggak ada itu apa itu yang kayak gimana lah kehidupannya itu jungkir balik, enggak, biasa aja miskin juga, makan sekali sehari juga nggak apa-apa lah, ya nggak ada masalah. Ternyata sekarang semuanya semiskin-miskinnya itu pemulung HP-nya lebih mahal daripada kita pula, ya kan? Ini bukan merendahkan profesi pemulung ya, pengemis saya lihat HP-nya malah lebih bagus dari aku, gitu. Tapi kita sekarang banyak susahnya, banyak ngeluhnya. Nah, coba ini prime time waktu mahal ini, yang mana ini saya punya itu, dia bagian penyiaran, ini ibu-ibu ini, di Bukit Dago. Bukan Villa Dago ya, saya di Bukit Dago nih, Pasar Jengkol saya. Itu ibu-ibu kerja di Metro TV. Itu menjelang maghrib sampai isya, per 15 detik mau iklan itu mahal sekali. Rupanya itu sedunia. Malah orang di luar Islam yang tahu kayak gitu-gitu. Kita malah nggak tahu ini waktu mahal yang dibahas banyak para ulama ini. Gitu ceritanya. Jadi bukan hanya sekedar ini penting sholatnya, itu penting. Kita baru kenal juga lagi sholatnya. Namanya aja asing tadi, ya kan? Padahal ini udah dikaji kapan tahu sebenarnya Islam ini kan. Rasulullah kan udah 1445 tahun hijrahnya. Wafatnya tahun ke-11 Hijriah. Wah, udah berapa lama Nabi wafat? Udah ada ini sebenarnya. Kita aja baru sekarang. Jangan nyalain saya. Ustadz sih baru sekarang kasih tahu. Wah, 2 kali salahnya. Ya, udah nggak belajar nyalain saya lagi. Itulah istilah candanya. Jadi waktunya pun harus dijaga. Janganlah kita entah kemana-mana ini habis maghrib apa ini. Kalau misalnya kalau bisa nggak usah. Kalau di mall pun kita lagi jalan-jalan gitu ya. Udah
langsung sholat maghrib, langsung itu awabin, tungguin aja isanya dulu. Bilang sama keluarga, kita jangan kemana-mana dulu, nanti habis isya baru kita jalan-jalan lagi di mall ini. Bilang, tungguin situ, niatin aja di musolanya itikaf. Setelah ya tadi 2 rakaat aja lah, 2 rakaat, karena di mall kadang-kadang mau gantian sholatnya kan, terbatas tempatnya. 2 rakaat aja, terus tungguin di situ sampai isya. Ini waktu mahal ini, niatkan itikaf. Wah, ini nanti dijamin Allah, bukan hanya dunia ini beres, akhirat beres semuanya insyaallah taala. Wallahu a'lam. Tafadhal, cukup kiranya ya. Nanti kelamaan panas pula kepala. Alhamdulillah kita ada dari saudara ya. Untuk menyempurnakan majlis ini, mari kita sama-sama duduk dengan doa majlis. Ini bisa. Oh ya, tadi tunggu, ada pertanyaan satu lagi, saya lupa. Sholat yang pernah kita tinggalkan, ya, sholat yang pernah ditinggalkan. Ini ada ulama yang ijtihad supaya dikodok. Kodoknya gimana ya? 2 kali dikerjakan ya, habis zuhur nanti zuhur lagi. Seberapa banyak dia kan nggak ingat, ya udah sebanyaknya. Kan itu yang harus dibayar kata ulama. Kamu kalau utang sama manusia aja, mau lalai mau enggak, mau sengaja enggak, kan tetap itu dihitung sebagai utang yang harus kamu bayar, apalagi sama Allah. Itu ada ulama yang sangat mutasyaddidun, yang tegas dia tuh, harus bayar itu. Tapi ada yang pakai hadis gini, ya. Ketika nanti dihisap oleh Allah kata Nabi amalan sholat fardunya, kok belang bentong gitulah bahasanya. Coba malaikat, dia pernah nggak ngamalin sholat sunnah? Nah, itu mengkapar. Nah, ada ijtihad ulama pula yang banyak-banyak sholat sunnah, khususnya rawatib, qobliyah ba'diyah, terus duha, tahajud, tadi taubat, ya, istikharah, hajat, tasbih dan seterusnya. Banyak-banyak sholat sunnah, tapi minimal qobliyah ba'diyah. Itu pula nggak dikodok, tapi pakai banyak-banyak sholat sunnah. Karena begitu hadisnya, ketika sholat fardunya kurang, malaikat disuruh Allah kata Nabi, coba kamu cek, dia ada sholat sunnah nggak? Itu akan nambal itu. Nah, yang ketiga ijtihadnya, di Al-Quran, di hadis selalu digandeng iqamatus sholah wa ita'uz zakah. Banyak-banyak sedekah. Cara menutup kekurangan kita dulu masa muda. Waduh. Sedekahnya gini aja kata ulama. Nih di hadis Sahih Muslim nih. Pagi-pagi gini ada 2 malaikat turun. Satu malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, beri keberkahan yang sedekah pagi gini. Sementara yang mungkin terlalu perhitungan, ini bukan lupa, bukan sengaja, bukan apa, tapi perhitungan, nggak infak dia pagi gini. Ya ini luar biasa nih. Infak pagi gini, dari mulai tadi sebelum subuh sampai setelah subuh gini sampai suruh nanti. Yang kedua didoakan malaikat yang kedua gini, Allahumma ya a'ti mumsikan talafan, yang perhitungannya Allah beri kerusakan. Nah, sedekahnya untuk mengcover sholatnya minimal sedekah pagi gitu. Nggak usah banyak-banyak, 2.000 aja, yang penting dirutinkan. Itu juga mengcover kekurangan-kekurangan, bahkan dia sengaja nggak sholat dulu remaja. Namanya anak remaja, nggak merasa bersalah deh sama Allah nggak sholat. Nah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekalian kita menggunakan bagian ini sebelumnya sama kita masuk ke jamaah. Khusus pada guru kita Muhammad Ustaz Khalil Ustaz yang bagian ini menyampaikan muhadharah berkaitan dengan sholat sunnah awal. Baik, untuk sekurang lagi kiranya sudah memiliki waktu. Mari masing-masing kita dan sama-sama istighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanikal qadim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأهلينا وقرابتنا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمحسنين الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين آمين